Kembali lagi dengan aku, Les Tiffany. Cara menggambar persamaan kuadrat atau menggambar kurva parabola yaitu langkah pertama, tentukanlah titik simetri, titik potong, titik maksimal, titik minimum atau titik baliknya dengan cara untuk titik X adalah negatif B per 2A. Sedangkan untuk Y bisa setelah mendapatkan nilai X, substitusilah X ke persamaan kita untuk mendapatkan Y. Atau kalau mau pakai rumus Y sama dengan B kuadrat kurang 4AC per negatif 4A. Kemudian langkah kedua, misalkan Y sama dengan 0, maka kita cari X dengan cara menfaktorkan. Langkah ketiga adalah misalkan X sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai Y. Yang keempat adalah gambar. Oke, ini adalah persamaan grafik kita ya. Oke, nah cara untuk menggambarnya itu pertama bagaimana? Yaitu tentukan titik simetri atau titik balik atau titik maksimum, minimum, pokoknya yang paling di tengah-tengahnya ini. Itu namanya titik maksimum, titik minimum dan sebagainya. Jadi itu rumusnya kalau untuk X adalah negatif B per 2A, di mana A-nya itu adalah koefisien di depan X kuadrat yaitu 1, B itu adalah koefisien di depan X yaitu negatif 4, dan C itu adalah konstanta atau yang tidak memiliki nilai X. Oke, berarti negatif 5. Masukkan B-nya itu adalah negatif 4 per 2, A-nya itu 1. Negatif kali negatif positif. Positif 4 per 2 kali 1 2. 4 bagi 2 2. Nah, di sini kan sebenarnya ada rumus Y, yaitu B kuadrat kurang 4AC per negatif 4A. Yaitu kalau B-nya adalah negatif 4 dipangkatkan 2 dikurang 4, A-nya itu adalah 1, C-nya itu adalah negatif 5 per negatif 4 kali A. A itu 1. Berarti di sini negatif 4 pangkat 2. Negatif pangkat 2 itu positif. 4 pangkat 2 itu 16. Negatif kali negatif itu positif. 4 kali 1 kali 5 20 per negatif 4. 36 per negatif 4. 36 bagi negatif 4, negatif 9. Nah, cara negatif 9 ini sebenarnya ada cara lebih gampang. Kalau Cece biasanya tidak mau pakai masukkan di rumus Y ini. Cece itu langsung saja masukkan X di persamaan awal kita atau di persamaan kurvanya supaya lebih gampang ya. Tapi hasilnya akan sama kok. Coba ya kita kasih masuk di X kuadrat kurang 4X kurang 5 ya. Dimana X-nya tadi adalah 2. Ganti X dengan 2, ganti X dengan 2 kurang 5. 2 pangkat 2, 4, kurang 4 kali 2, 8, dikurang 5. 4 kurang 8 itu negatif 4. Negatif 4 dikurang 5, negatif 9. Hasilnya akan sama. Lebih gampang setelah dapatkan X, langsung saya substitusi ke persamaan. Oke? Nah, kita sudah dapatkan titik maksimum, titik balik, titik simetrinya itu X, Y. Oke. Nah, sekarang langkah kedua adalah menentukan titik potong di sumbu X ketika Y sama dengan 0 dengan cara menfaktorkan. Oke, jadi kan X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan Y, ganti Y dengan 0. Nah, cara mencari suatu nilai dari aljabar yaitu yang X kuadrat X ini, kalau dia sudah kuadrat itu caranya itu difaktorkan. Kalau umpamanya X-nya itu hanya pangkat 1, itu biasanya kita menggunakan eliminasi substitusi. Oke? Nah, sekarang untuk ini. Berarti ini X. Cara memfaktorkan Cece sudah pernah jelaskan ya. Nanti Cece kasih linknya. Oke? Nah, untuk ini karena dia kurang di kepalanya kita pasti berarti dikurang. 5 itu adalah 1 kali 5. Oke? Ujinya ini kali ini kan X. Ini kali ini adalah 5X. Yang mana negatif? Untuk dia negatif 4, otomatis adalah yang negatif 5. Negatif 5 itu berarti ini yang positif ini. Uji nih. Jika ditambahkan hasilnya negatif 4X sama. Oke? Berarti inilah hasil faktornya kita. Berarti X sama tambah 1 yang ini ya.
sama dengan 0. X sama dengan positif 1. Pindah ke kanan menjadi negatif 1. Yang satunya, yang ini ya. X kurang 5 sama dengan 0. X sama negatif 5 pindah menjadi positif 5. Negatif 1, ketika Y-nya 0. 5, ketika Y-nya 0. Oke? Nah, ini adisional saja ya kalau adik-adik mau. Tapi biasanya Cici hanya membutuhkan 3 titik. Tapi biasanya sampai guru kalian tidak mau. Jadi kita bikin 4 titik ya. Ini titik ini itu ketika X sama dengan 0, maka carilah nilai Y. Oke, ketika X sama dengan 0, substitusikan ke persamaannya kita. Ketika X sama dengan 0, berarti ini sudah 0 kan, ini 2. Oke, berarti 0 dikurang 5, berarti Y sama dengan negatif 5. Berarti titiknya ketika X sama dengan 0, Y-nya itu adalah negatif 5. Jadi kita sudah dapat 4 titik. Oke, jadi kita gambar saja. Di mana titik simetrinya ini tadi? 2, negatif 9, 2, 1, 2, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini ya. Ini titik simetrinya. Berarti ini puncaknya ya. Kemudian yang ini negatif 1,0. Di sini 5,0. 1, 2, 3, 4, 5. Sini. Kemudian ini 0, negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Hubungkan. Oke, dapat. Ini kurvanya. Kalau adik-adik mau dia lebih banyak titiknya bisa, yaitu kita pakai permisalan saja ya. Jadi kalau umpama di sini ada ini X, ini Y. Umpamanya kalian mau tambah 2 titik lagi. Oke, nah umpamakan saja X, apapun angka terserah, asal jangan yang ini, kita kembali pakai yang ini. Jangan ya. Jadi kita sudah ada itu 2, negatif 1, 5, dan 0. Hindari itu. Coba Ceci ambil mau 4. Ketika X 4, Y-nya berapa, maka kita masukkan lagi di rumus persamaannya. Oke, ketika Y sama dengan 4, ini ubah menjadi 4 pangkat 2 kurang 4, X nya ganti 4 kurang 5, 4 pangkat 4, 16 kurang 16, negatif 5, ini dan ini eliminasi jadi 0, sama dengan negatif 5, berarti ketika X 4, ininya negatif 5. Oke, coba kita buktikan. Ketika X 4, Y nya negatif 5. Kena kan? Oke, jadi sebenarnya kalau 4 titik saja sudah bisa. Tapi kalau adik-adik mau lebih ya terserah, masukkan saja nilai X dengan angka sembarang ke persamaan ini untuk dapatkan Y-nya. Dan kita akan dapat titiknya ya. Oke, ini cara gambarnya sama ya dengan tadi, cuma bedanya yang tadi ini X kuadratnya yang tadi X kuadratnya positif, sekarang X kuadratnya negatif. Oke, tapi cara kerjanya sama saja. Oke, berarti A itu adalah depannya koefisien depan X kuadrat, berarti negatif 1. B nya itu depannya X itu berarti negatif 6. Dan C adalah konstanta atau yang tidak ada X nya 7. Nah, kita masukkan di persamaan untuk mencari titik simetri ya, atau titik puncak, titik minimum, terserah itu namanya. Oke, berarti negatif B per 2A. Negatif B nya ganti dengan negatif 6, 2A nya ganti dengan negatif 1. Berarti ini negatif kali negatif 6, positif 6 per negatif 1 kali 2, negatif 2. Berarti 6 bagi negatif 2, negatif 3. Ternyata untuk X nya adalah negatif 3. Maka untuk Y nya masukkan saja substitusi X ke persamaan kita yang awal. Oke, ganti X dengan negatif 3 yang ini kurang negatif 3 pangkat 7. Ini kali ini positif 18 kurang ini pangkat 2, negatif 3 pangkat 2, 9. 7 tambah 18, 24, 24 kurang 9 itu 16. Nah, ternyata titik simetri kita itu adalah X, Y. Oke. Atau kalau
teman-teman tidak mau pakai cara substitusi saja X ke persamaan awal untuk dapatkan nilai Y-nya, kita bisa menggunakan untuk rumus Y maksimal atau titik puncaknya, yaitu dengan B kuadrat kurang 4AC per negatif 4A. Tapi nanti hasilnya akan sama kok dengan ini. Oke, jadi kita coba. B kuadrat ganti B dengan negatif 6 kuadrat kurang 4, A ganti dengan negatif 1, dan C ganti dengan 7 per negatif 4, A nya ganti dengan negatif 1. Negatif 6 pangkat 2 positif 36. Negatif 4 kali negatif 1 4, 4 kali 7 positif 28. Negatif 4 kali negatif 1 4. 36 tambah 28 64 bagi 4. Itu hasilnya 16. Sama kan? Sekarang kita mencari titik potong pada sumbu X dengan misalkan Y sama dengan 0 dan dicari dengan cara difaktorkan. Oke? Berarti ketika Y sama dengan 0, persamaan kita ini kan. Nah, untuk memfaktorkan ini tidak boleh negatif. Jadi untuk kalau menghilangkan negatif ini kali negatif 1 semuanya. 0 kali negatif 1 0 kan? 7 kali negatif 1 negatif 7, negatif 6 kali negatif 1 positif 6x, negatif x kuadrat kali negatif 1 itu positif x kuadrat. Nah, ini baru kita bisa faktorkan. Oke, x. Karena di sini negatif berarti dalam kepala tadi kurang, yang kali-kali menghasilkan 7 itu hanya 1 kali 7. Oke, 1 kali x, 1 kali 7 itu 7x. Nah, yang mana negatif supaya kalau nanti kita jumlahkan hasilnya positif. Maksudnya ini 2 kalau dijumlahkan hasilnya positif. Harus yang ini yang negatif. Kan negatif x tambah 7x itu negatif 6, positif 6x sama dengan ini. Oke? Berarti negatif itu adalah si x dan yang positif itu adalah 7. Oke? Sama dengan 0. Nah, berarti ini yang pertama dulu ya. X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1 pindah ke sini menjadi positif 1. Kemudian X tambah 7 yang ini sama dengan 0. X sama dengan positif 7 pindah ke sini jadi negatif 7. Nah, berarti terdapat titiknya X, Y ya. X ketika Y nya 0, X nya negatif 7 ketika Y nya 0. Oke? Nah, sekarang adalah kita mencari titik potong di sumbu Y ketika X sama dengan 0 dengan cara substitusikan saja 0 ke persamaan kita. Ganti X dengan 0. Oke, ganti X dengan 0. Di sini ya masukkan ganti X-nya dengan 0. Berarti 7. Ini kan sama dengan 0 kan? Berarti kurang 0 saja. Berarti Y sama dengan 7. Berarti titik ini X-nya 0 menjadi Y-nya 7. Oke, nah kita sudah dapat 4 titik. Jadi tinggal gambar. Oke, sekarang kita gambar mulai dari titik titik simetri, titik puncak atau titik ya, pokoknya paling tengah itu ya. Negatif 3, 1, 2, 3 di sini dan 16. 16 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 di sini. Hubungkan. Berarti titik puncaknya ya, atau titik baliknya, titik simetrinya. Kemudian 1,0 itu di sini dan negatif 7,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Dan ini 0,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Oke, hubungkan. Atau kalau adik-adik tidak mau pakai cara yang ini, kita bisa pakai umpamakan nilai X berapa, substitusikan ke persamaannya kita. Oke? Di sini Cece ambil umpamanya X-nya negatif 6. Oke, Y-nya berapa? Maka masukkan saja di sini. Y sama dengan 7 kurang 6X kurang X kuadrat. Cece dari mana dapat negatif 6? Terserah, Cece ambil angka sembarang. Oke, maunya Cece. Jadi maunya juga kalian mau yang mana. Oke, ganti X dengan negatif 6. Negatif 6 kali negatif 6 positif 36 kurang negatif 6 pangkat 2 positif 36. Ini kan eliminasi sisa 0, berarti itu
Ternyata negatif 6x-nya, y-nya adalah 7, berarti titik negatif 6,7. Negatif 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. 7 di sini ya. Wow, gambar Cece cantik, pas kena. Oke, di titik berapapun kalian ambil, mau negatif 5, mau negatif 4, masukkan saja ke persamaan ini. Ke persamaan ini tuh depan y-nya, pasti titik-titiknya akan ada di sini, di kurvanya kalian ini. Cuman kalau gambar kalian cantik ya pas saja tepat, kalau umpamanya tidak cantik kadang-kadang melenceng. Oke, tapi pada intinya cari saja 4 titik, sudah bisa. Kalau Cece lagi lebih parah, biasanya hanya sampai sini saja, tidak mau cari langkah keempat. Oke? Supaya kita bisa terus belajar bersama, dukung aku ya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan atau request materi, silakan tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Cece. Bye-bye.